Pertanyaan sederhananya adalah gimana sih cara kita menghadapi itu? Saya juga lagi belajar, ini bukan kata saya ya, tapi saya coba merangkum dari beberapa hadis, dari beberapa ayat. Mudah-mudahan ini jadi semacam tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi SAW mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah." Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho diberikan ujian itu. Sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar bukan mengeluh, itu ibadah. Berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa. Allah suka dengan hamba yang curhat. Nabi itu kalau lagi curhat, doanya aja bisa berjam-jam cuma doa doang tuh. Kayak hadis Aisyah pas lagi cemburu malam-malam kan. Aisyah lagi tidur, ini jatah malamnya Aisyah. Tiba-tiba dia nyari-nyari raba-raba, Nabi gak ada, dicari di kamar mandi gak ada. Biasanya Nabi sholat di sebelah Aisyah. Wah curiga nih, jangan-jangan ke rumah si Fulan. Dicari ke rumahnya, ditelepon gak aktif, mungkin lagi dicas, datang ke rumahnya. Ketuk pintu. Hafsah, Nabi di rumah kamu enggak? Enggak Aisyah, beneran. Cari ke rumah Sofia. Sofia, Nabi di sini enggak? Enggak, beneran. Cari ke rumah Maria. Maria di sini enggak Nabi? Enggak. Kemana ya Nabi? Rumah istri-istri yang lain gak ada. Pas balik ke rumahnya, ngelewat masjid, ngelihat Nabi lagi sujud di Masjid Nabawi, di mihrab. Dan Aisyah mendengar Nabi menangis sambil berdoa. Dan sujudnya itu seperti membaca 1 juz Al-Quran. Dan itu isinya doa nangis. Robbi. Jadi kalau kita katakan gak usah banyak berdoa sama Allah, malu. Justru Allah suka kepada hamba yang berdoa. Justru sebaliknya kalau kita jarang berdoa atau enggan berdoa, buat Allah itu orang sombong. Allah gak suka hamba kayak gitu. Kamu gak butuh saya, sama kayak kita lagi ada masalah, punya teman yang punya kelebihan harta, terus kita kayak bingung gitu nyari kesana kemari pinjaman, dia gak dikasih tahu. Pas dia tahu dari orang lain, dia ngomong apa? Kamu gak nganggap saya ya? Emangnya saya bukan teman kamu? Kok kamu punya masalah keuangan tapi saya gak dikasih tahu, malah saya tahunya dari orang lain? Tersinggung kan? Kalau teman kita aja tersinggung, apalagi Allah. Kamu punya masalah kok gak ngomong ke saya, wahai hambaku? Bukan berarti Allah gak tahu, Allah tahu, cuman Allah berhak, bukan ingin ya, berhak untuk dilibatkan. Allah berhak untuk dicurhatin. Allah berhak untuk dijadikan tempat kita untuk habis-habisan menangis dan melampiaskan masalah kita kepada Allah dalam bentuk curhat-curhat dan doa. Sehingga kalau kita berdoa, ya Rabbi, Allah langsung inni qarib, mendekat Allah kepada kita. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita punya masalah, kita coba bangun awareness, oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih. Terus kita berdoa, ya Allah bantu saya, ya Allah tolonglah saya, istighfar. Saya kadang-kadang ngerasa nih, kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya lakukan misalnya gitu. Kalau saya nggak kuat istighfarnya, bentar lagi akan diuji sama Allah. Ujinya macam-macam, alhamdulillahnya ujiannya masih ketahan. Pasti diuji sama Allah. Kalau istighfarnya nggak kuat, taubatnya tuh nggak kuat, langsung diuji sama Allah. Dan saya langsung sadar, oh benar berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah nih.
perkencang lagi, perkuat lagi istighfar. Kenapa? Karena kalau istighfar kita kuat, berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya. Otomatis ujian kita durasinya berkurang. Makin kuat istighfar, makin berkurang. Kalau istighfarnya udah mantap, udah selesai, Allah cabut tuh ujian kita. Diganti dengan kebaikan. Jadi teman-teman, kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, emang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan. Atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Kalau kita ngerasa banyak dosa di masa lalu sebelum kita taubat, hijrah, berarti mungkin itulah alasan kenapa sekarang kita diuji setelah hijrah. Kenapa agak-agak harus jungkir balik setelah kita hijrah. Kenapa harus sedikit berdarah-darah setelah kita hijrah. Anggap aja itu untuk mengkifarat, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Supaya apa? Supaya kalau kita pulang kepada Allah, kita pulang dalam keadaan bersih. Dan itu pasti akan menjadi orang yang paling beruntung. Daripada nanti diberesin di akhirat, mending diberesin di dunia kan. Soalnya kalau diberesin di akhirat itu lebih berat. Akhirat itu perlakuannya beda dengan di dunia. Di dunia kalau kita salah akan dibalas oleh Allah. Kalau kita belum taubat, dibalas oleh Allah sama. Tapi di akhirat ukurannya beda. Sehingga heran ya, kalau ada orang yang merasa beruntung lolos dari hukuman dunia, dia pikir dia udah lolos dari hukuman Allah. Mending dia beresin deh di dunia daripada nanti di akhir berlarut-larut. Itu bahaya banget. Kalau buat saya pribadi dan saya yakin teman-teman juga kayak gitu, gak mau ada masalah di akhirat, mending masalah di dunia aja. Tapi masalah di dunia juga kita gak mau berlarut-larut, pengen cepat dimudahin sama Allah. Caranya istighfar. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian kecuali salah satu alasannya pengen menghapuskan dosa. Idza kathurat dzunubul 'abdi wa lam yakun lahu min 'amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau seorang hamba banyak dosa dan dia enggak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan menguji dia dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa berat, sakit hati untuk mengkifarat dosa-dosanya. Itu yang kita bangun. Sehingga kalau ada masalah sama orang lain, kita memperbaiki diri dulu. Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus menerus yang gak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih, jadi clash sama kita. Hal pertama yang kita bangun, astagfirullahaladzim saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, ya. Tapi mungkin dia nggak akan mengatakan kalimat itu, nggak akan bersikap kayak gitu kalau kita nggak punya dosa. Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata-katanya, lewat perilakunya, karena kita punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua. Memang dia salah dan itu harus kita akui, realistis lah. Dia salah, dia nggak pas, dia nggak bijak, dia apa. Oke, tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Allah kirim kita ujian, bisa manusia, bisa alam, bisa dalam diri kita sendiri. Itu semuanya adalah cara Allah untuk menguji kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang kita bangun pertama. Yang kedua, kata Nabi di dalam hadis Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan." Yang terkenal kan yufaqihu fiddin, itu yang terkenal. Ternyata ada dua modelnya. Ada may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah pengen kasih dia kebaikan agama, kebaikan, Allah akan buat dia mengerti halal dan haram. Itu berarti Allah sayang sama dia. Ini satu model hadis. Ada model yang kedua, mirip redaksinya. May yuridillahu bihi khairan yusib min. Hadis Bukhari. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah uji. Hah? Kok gitu caranya? Ternyata kayak gitu rahasianya. May yuridillahu bihi khairan, may yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra,
Inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan, biasanya dapatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya pasti gak sebanding. Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Kerugian itu kayak modal doang, DP. Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah, Allah kasih kita DP. DP-nya apa? Ujian, DP-nya musibah, DP-nya rasa gak nyaman. Itu DP tuh. DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya. Cuman banyak orang yang menolak DP ini. Sama kayak kita misalnya. Kalau kita mau ngasih dia hadiah, kita kasih dia kayak kejutan dulu. Dia lagi ulang tahun nih, disiram air dulu. Setelah itu dikasih hadiah-hadiah yang mahal. Rela gak disiram air demi hadiah? Rela, udah siramin lagi aja. Kalau setelahnya ada hadiah. Yang kita gak rela, kalau setelah disiram, disuruh bersih-bersih sendiri dan gak dikasih apa-apa. Kan gak rela tuh. Berarti ini bab iman. Yakin gak kalau Allah tetap ngasih hadiah? Kan sabar dan iman itu ternyata tahu aman, kembar. Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah setelah ngasih kita DP ujian, ya kita akan sabar. Gak apa-apa deh, bentar lagi mau dikasih hadiah, digini-giniin juga gak masalah. Dibully, diapain sama Allah, biarin aja. Ya Allah saya sabar, kan bentar lagi mau dikasih hadiah nih. Ini masalah yakin. Tapi kalau kita gak yakin, apa sih maunya Allah gitu kan. Begitu kalimat ini keluar, maka yang muncul setelahnya adalah mengeluh, berputus asa, dan gak akan sabar menghadapi ujian. Ujian, kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah pengen kasih hadiah, siapa yang Allah pengen kasih kejutan, siapa yang Allah pengen kasih pertolongan, siapa yang Allah pengen kasih kebaikan, yusib min, Allah akan uji dia dulu. Ini sunnatullah, sehingga kalau kita lagi diuji, yang kita lihat jangan ujiannya, apa setelah itu. Gimana ngelihatnya Ustaz gak kelihatan? Dengan mata hati. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu, kelihatan gak? Dengan mata hati. Gimana ngelihat dengan mata hati? Dengan iman, saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini. Orang Allah sendiri yang ngomong, gak ada satu huruf pun di Al-Quran yang salah. Apalagi satu ayat, apalagi dua ayat. Fa inna ma'al usri yusra, ditegesin lagi. Inna ma'al usri yusra. Tapi usr dulu, baru yusr. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Ini yang kita coba bangun tajdidul iman. Bangun memperbaharui yakin. Sehingga ketika kita diuji, sedih, wajar. Mengaduh sedikit bukan mengeluh ya. Kalau mengeluh kan nyalahin Allah. Kalau ngaduh, yang namanya orang dicubit kan, itu ngaduh. Tapi kalau, apa sih maunya Allah? Nah itu ngeluh. Antara mengadu dengan mengeluh berbeda. Mengadu itu manusiawi. Sedih itu manusiawi. Air mata bahkan bukan hanya manusiawi, itu rahmat dari Allah. Orang yang gak bisa menangis itu yang bahaya. Kalau kita masih bisa menangis, berarti kita masih peka hatinya. Bukankah anak kecil paling sering menangis? Berarti hatinya peka. Siapa lagi setelah ini anak kecil yang paling sering menangis? Cewek. Cowok itu emang gak punya perasaan, makanya jarang nangis. Cewek dikit-dikit nangis, jangan bilang, cemen banget sih nangis, cengeng apa. Enggak, karena dia perasaannya lebih peka dari kita. Itulah kenapa Allah menitipkan bayi kepada perempuan. Kalau dititipin ke laki-laki hancur. Di balik kepekaan perempuan, di balik sensitifnya perempuan, di balik perasaannya yang luar biasa, di situ Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah, dia yang paling baik dalam merawat bayinya. Perempuan secara umum mungkin lebih banyak bicara daripada laki-laki ya. Walaupun ada orang yang perempuan pendiam banget, ada yang gak ngomong sama sekali, misalnya diem-diem aja, ada. Tapi secara umum perempuan lebih banyak berucap daripada laki-laki. Emangnya ini kekurangan? Bukan. Ini kelebihan. Kalau dia berikan itu dalam hal yang tepat. Apa yang tepat? Mendidik anak. Justru karena perempuan banyak ngomong, lebih baik dalam mendidik anak daripada laki-laki. Laki-laki itu kurang mendidik, kurang mengedukasi kepada anak dengan usia tertentu karena dia jarang memahamkan. Salah hanya marah, salah hanya ditegur. Kalau ibunya jelasin gini sebelum tidur ibunya yang ceritain banyak cerita. Saya sendiri ngalamin sering mana seorang ayah sama ibu interaksi sama anak dalam bentuk verbal. Sering ibu. Jadi menangis itu rahmat dari Allah. Gak apa-apa, nangis aja.
Dan itu tidak disebut mengeluh. Kamu kok nangis sih? Kan orang Islam harus sabar. Emangnya nangis dengan sabar itu bertolak belakang? Sabar tetap sabar. Ya nangis jalan aja terus nangis. Nangis apa pakai nangisnya nggak cuma nangis doang. Emotikonnya juga nangis berderai-derai gitu. Sampai air matanya menggenang gitu kan ya. Boleh lah. Ditambah lagi dengan visual menangisnya. Posting bahwa dia lagi tertusuk duri. Dengan postingan kaktus atau apalah. Dia pengen share ke semua orang bahwa saya sedang sedih. Sehingga nanti ketika ada orang yang menghibur dia dengan sedikit kata-kata yang sabar ya segala macam. Wah makin berderai-derai. Itu belum jadi. Kecuali dia keluarkan kata-kata mengeluh. Baru dia disebut orang yang banyak mengeluh. Berputus asa. Kalau mengaduh wajar. Walaupun ada nabi udah diuji berat gak mau mengaduh. Apalagi ngeluh. Zakaria. Digergaji mengadu aja enggak. Kenapa? Karena kata malaikat kalau kamu mengaduh sedikit aja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan kaum ini. Dia kasihan kepada kaumnya gak mau mengaduh. Satu-satunya orang yang kita tidak boleh mengaduh hanya orang tua. Atau itu mengeluh kalau untuk orang tua. Kalau yang lain gak disebut mengeluh. Kalau ke teman, malas gak apa-apa. Jangan sering-sering tapi. Apaan sih? Ke teman boleh. Tapi ke orang tua, saja itu bukan lagi mengaduh, itu sudah mengeluh. Khusus untuk orang tua. Kalau diantara manusia. Kalau kepada Allah dan Rasul, pastinya lebih dari itu. Ketika kita diam saja, tidak langsung beranjak sami'na wa ata'na labbaika ya rabbi wa sa'daik, enggak memenuhi panggilan Allah, itu sudah disebut bagian dari kufur ingkar. Tapi minimal kita mungkin masih mengaduh, kita masih menangis, kita masih lelah, kita masih merasa lemah. Setidaknya kita tidak mengeluh. Kenapa? Kita percaya Allah kalau mau ngasih hadiah kepada hambanya, DP-nya itu ujian. Dan yakinlah hadiahnya minimal 10 kali lipat lebih baik daripada ujian itu. Minimal, karena gak ada amal soleh yang dibalas di bawah 10 kali lipat tuh gak ada. Amal soleh, amal ya bukan niat. Amal yang udah kita kerjakan minimal dibalas 10 kali lipat. Minimal, maksimalnya bighairi hisab, tanpa batas. Bighairi hisab, tanpa batas. Ada yang 700 kali lipat kayak sedekah. Tapi tetap aja ayat sedekah di akhirnya ujung-ujungnya apa? Bighairi hisab juga kan? Berarti sedekah itu minimal dibalas 700 kali lipat. Minimal. Kalau kita yakin. Selalu syaratnya kalau kita yakin. Dan saya ngebuktiin itu banget. Saya pernah ngalamin lagi jalan-jalan di sebuah kota yang ada becak kayuhnya, becak sepeda gitu ya. Jalan terus saya bilang, Pak berapa ongkosnya? 20.000. Udah naik aja 20.000. Karena kita keliling-keliling kota, ternyata saya jadi kasihan sama dia 20.000. Kasihan kan 20.000 dibayar keliling kota walaupun pas mampir beberapa tempat mungkin dia dapat tips ya. Tapi saya nggak tega gitu, dia cerita tentang anaknya lagi sekolah, apa segala macam, makin bikin baper kan. Pas selesai, saya kasih dia 100.000. Dari 20.000 dikasih 100.000 karena kasihan. Dan saya yakin, nggak mungkin sedekah itu sia-sia. Kan Nabi bersumpah kan, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, tidak berkurang harta karena sedekah. Demi Allah kata Nabi, nggak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena belanja? Ya. Berkurang harta karena pacaran? Banget. Modal banget kan? Apalagi buat cowok. Tapi berkurang harta karena sedekah? Gak mungkin kata Nabi. Demi Allah gak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena istri? Enggak. Karena memberi kepada istri itu pahalanya lebih gede daripada sedekah. Makanya ngemodalin pacaran setelah nikah itu tumbuh berkah. Modal pacaran sebelum nikah itu apes. Jadi kalau pengen modal nih, ngemodalin cewek, traktir, ngapa-ngapain, bayarin, jangan sebelum nikah. Sebelum nikah jadi orang pelit aja, nggak apa-apa. Tapi setelah nikah, jor-joran ngasih, apalagi yang, bayarin semuanya. Kenapa? Pahalanya lebih gede daripada sedekah. Bahkan lebih gede daripada infak fi sabilillah. Seorang suami memberi nafkah istri, itu pahalanya terkadang lebih besar daripada kita berinfak untuk fi sabilillah, untuk korban perang. Saya heran kalau ada orang sedekahnya rajin tapi ke istrinya kikir, aneh, berarti dia gak ngerti konsep. Padahal memberi kepada istri itu selama itu kebutuhan pokok ya.
dan sedikit entertain, nggak apa-apa asal nggak berlebihan, itu luar biasa. Makanya saya kalau jalan sama istri yang yang mana? Itu yang Onit suka. Oh ya, Onit suka. Kasih aja. Kenapa? Minta ini. Kasih. Selama ada kan kenapa nggak dikasih kan ya? Nanti Allah ganti. Makin rajin kita ngebayarin istri kita, ngebelanjain istri kita, makin Allah ngasih yang kita nggak pernah duga-duga. Sampai istri kita cemburu sama kita. Kok kamu duitnya banyak banget sih? Kan gara-gara aku sering ngasih ke kamu. Ya udah sini lain lagi. Mau ditransfer berapa gitu kan ya. Saya ngasih 100.000 ke si bapak. Dan saya yakin teman-teman sedekahnya pasti lebih dari itu karena 100.000 saya sebut. Kalau 1 juta ke atas saya nggak mau nyebut, malu dong, ria ya. Sebenarnya nggak pernah sih. 100.000 deh, karena kan kecil, saya kasih 100.000. Ternyata begitu saya kasih 100.000, dia doa. Nah ini nih pentingnya sedekah ke orang yang membutuhkan tapi gak minta-minta. Dia tulus, dia langsung doa, ya Allah Pak mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah, bertambah dan segala macam, bahagia keluarganya. Doa-doa ini semuanya dikabulkan dalam hitungan hari. Pertama bertambah bahagia rumah tangganya, dapat kecupan dari istri. Dia nganggap suami saya cowok banget sih. Mulai 1 nih. 2, demi Allah selang 15 jam kalau nggak salah karena waktu itu malam, besok paginya ada orang yang ngejar-ngejar saya pengen ngasih hadiah. Ustadz saya pengen ketemu Ustadz. Maaf saya nggak bisa ketemu sekarang, lagi rush, lagi tight schedule gitu-gitulah, sok-sok gaya nggak jelas gitu ya. Terus Ustadz saya pengen banget ketemu, dia nggak ngomong pengen ketemu apa. Kalau dia bilang mau ngasih duit kan langsung saya prioritaskan kan ya. Berhubung dia nggak ngomong, ya udahlah. Saya sosok jual mahal gitu, tapi yang namanya rezeki kan gimana kita tolak dia datang kan. Saya nolak. Pokoknya sebentar aja 5 menit nggak akan ganggu waktu Ustadz. Ya udah besok pagi ya pas breakfast gitu. Pakai gaya-gaya dikit breakfast. Pas breakfast, oh ya siap Ustadz. Jam berapa? Jam 8. Udah janjian jam 8. Mungkin orangnya nih dengar live streaming, Pak jazakumullah khair jaza. Makasih banyak, mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya. Terus beliau besok mau flight ke luar kota jam 8. Akhirnya ngubungin lagi malamnya, Pak Ustadz maaf gak bisa ketemu besok. Karena saya jam 8 itu jadwal terbang. Oh ya udah gak apa-apa, seneng dong saya gak jadi ketemu kan. Tahu gitu kan nyesel saya tuh, seneng. Besok pagi jam 6, Pak Ustadz alhamdulillah ternyata penerbangan saya di delay ke jam 11. Allah delay penerbangannya demi ngasih rezeki buat saya. Kan luar biasa kan. Ini hikmah kepedean saya, kegeeran kepada Allah gitu. Di delay demi saya. Kan kadang-kadang GR ya depan Allah ya. Robbi akroman kan gitu ayatnya. Allah memuliakan saya dengan istighfar tetap. Akhirnya saya bisa ketemu Ustadz. Saya nggak baca WA-nya. Terlambat baca, baru baca jam 8. Dia udah mulai agak putus asa. Kayaknya udah gak mungkin ketemu nih. Jam 8 pas saya baca, ternyata orangnya nggak di delay. Ya udah saya balas, ya udah sekarang saya tunggu ya jam 9, maaf cuma sebentar. Nggak apa-apa Ustadz 5 menit. Datang dia. Datang ngasih apa coba? Ngasih duit 200 juta. Demi Allah. Cuman berselang beberapa jam, saya tolak-tolak. Tahu gitu Pak, datang malam ini aja. Harusnya malam itu juga saya cari orangnya. Kalau perlu saya yang nyamperin Bapak. Sherlock, saya kejar. Manusia gitu banget ya. Tapi Masya Allah di situ saya jadi tahu, oh doa orang itu lebih akurat, lebih mantap, lebih diijabah daripada doa saya. Mungkin bukan karena sedekah, tapi karena doa setelah sedekah. Ya Allah dan segala macam dimudahkan sama Allah. Itu luar biasa loh. Saya nggak percaya, saya pikir main-main. Orang nih iseng kayaknya pengen ketemu doang, pengen selfie. Ternyata pas saya cek, ditransfer, di capture, Ustadz udah ditransfer. Saya, jangan-jangan nih jebakan Batman gitu ya. Nyari-nyari sana segala macam. Alhamdulillah ternyata emang niat baiknya pengen, alhamdulillah saya terkesan, saya dapat hidayah lewat Ustaz segala macam. Sekarang saya pengen membalas jasa Ustaz walaupun kecil 200 juta. Untung saya nggak kaget dan kemudian pingsan. Pak 200 juta stroke kan ya bahaya, lebih mahal dari 200 juta. Ini keajaiban ya teman-teman. Jadi kita tuh, saya kan sering bilang keajaiban itu terjadi tergantung tingkat iman. Bukan saya udah soleh banget enggak. Saya belajar terus untuk yakin deh sama Allah. Modal kita tuh kan gini sebetulnya kan. Duit kita tuh banyak loh teman-teman. Cuman gak disimpan di bank, gak disimpan di saku. Disimpannya di sisi Allah. Bedanya apa sih? Kenapa kita kalau disimpan di bank tenang? Saya lagi punya duit banyak dari 100 juta. Di mana? Di bank. Aman.
Kenapa kalau disimpan di saku aman, tenang? Kenapa kalau disimpan di Allah nggak tenang? Kenapa kalau disimpan di Allah kita bilang nggak punya duit? Ini kan nggak fair sama Allah. Nggak punya duit nih. Siapa bilang nggak punya duit? Kan ada Allah. Tinggal minta sama Allah. Tapi nggak ada wujudnya. Tapi kan ada janjinya. Bukankah janji Allah lebih kuat daripada wujud? Bukankah iman harusnya lebih mantap daripada sesuatu yang konkret yang kita lihat? Ada duitnya di sisi Allah. Kenapa nggak dikasih? Karena kita belum butuh. Kalau kita yakin duit kita itu ada di Allah, tapi dikasihnya pas kita butuh. Begitu butuh ya Allah, langsung dikasih sama Allah. Itu banget benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Pasti kayak gitu. Tingkat tergantung kita yakin apa enggak. Nih, kalau Allah bilang, "May yuridillahu bihi khairan", Allah kalau pengen ngasih hadiah kepada seorang hamba, Allah kalau pengen ngasih kejutan kepada seorang hamba, yusib. Allah kasih dia ujian sedikit aja. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ sedikit bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami uji sedikit aja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wabasyiris sabirin, sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar. Sampaikan kejutan kepada orang bersabar. Jadi bisa dibilang kejutan-kejutan hidup kita itu munculnya dengan iman dan sabar. Dengan iman dan sabar. Iman artinya yakin, husnuzon sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku.